Tiba-tiba si Paul nyungkep. Jadi lagi jalan tiba-tiba jatuh. Kepalanya ke bawah, langsung nyungkep ke bawah. Makhluk tersebut rambutnya panjang, kemudian pakaiannya putih, agak kecoklatan, agak kucel gitu. Dan yang dilihat sama Paul pada saat itu adalah mukanya hitam, betaring, matanya merah. Udah dikit lagi sampai ke Paul, makhluk tersebut hilang. Dan Denny sama Didi akhirnya berhasil angkat si Paul. Pas banget dia ngeliat mukanya, dan mukanya itu sama persis dengan yang dia lihat pada saat dia jatuh. Dia ke bawahin lagi senter. Tiba-tiba jalur yang mereka lewati tumbuh ilalang. Kita nggak ketemu jalur, kayak kita salah jalur. Senter lagi ke kanan, dia ngeliat sosok yang besar di sana. Abi nyenter tuh, set dilihat juga, wah pocong tuh, set turunin lagi, di senter lagi ke kanan, wah orang gede tuh. Ambil kanan di, terus senter bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Amin. Kembali lagi bersama gua Lepi di channel Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya oleh Sang Pencipta. Amin. Nah, Abi yang ngeliat kejadian tersebut, dan kebetulan emang pada saat itu hanya Abi dan Paul yang bisa ngeliat. Abi cuman geleng-geleng kan. Ya udah duduk dulu. Kan kata si Ojak nih. Sementara si Didi sama si Denim kayak ngos-ngosan gitu kan. Akhirnya ditanyalah nih si Paul sama si Abi. Lu masih kuat nggak Ul? Kata si Abi. Masih bang. Ya udah kalau masih kuat yuk kita lanjutin perjalanan. Nanti kalau misalnya udah kesorean kita ngecamp aja di atas. Nah akhirnya carrier-nya si Paul ditukar sama carrier-nya si Denim. Karena pada saat itu carrier-nya Denim lebih enteng daripada carrier-nya si Paul. Jadi memang ada satu carrier yang disiapkan untuk ya tidak terlalu berat lah supaya bisa ganti-gantian sama yang berat bawanya. Kalau yang berat capek bisa diganti sama yang enteng. Nanti seterusnya akan begitu sampai di pengasinan. Berangkatlah nih, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba si Paul ngerasa lemes. Posisinya si Paul tuh ada di belakangnya Abi. Karena Abi tidak mau kejadian tadi berulang. Artinya kalaupun berulang, Abi cepat menanganinya gitu kan. Udah tuh. Nah, tiba-tiba pas udah jalan, mau mendekati tanjakan Seruni, si Paul bilang tuh sama si Abi, Bang, gue kok tiba-tiba lemes ya? Lemes banget, Bang. Kayak nggak kuat dah, Bang. Kata si Paul nih ke Abi. Ya udah, di atas kayaknya ada tanah luas. Mungkin kita ngecamp di sana kali, kita berhenti di sana. Lagi juga hari kayaknya sudah mau maghrib gitu kan. Pesan dari orang yang ngobrol sama gue tadi pagi, kalau bisa malam jangan melanjutkan perjalanan. Kita ngecamp aja. Nah, akhirnya sampailah nih mereka di tempat yang lumayan lapang dan mereka bisa mendirikan tenda di sana. Akhirnya mereka mendirikan tenda, 2 tenda tuh didiriin, dibagi-bagi. Tenda pertama isinya Abi, Ojak, sama si Paul. Tenda kedua isinya Didi, Denny, sama Rahel. Didi menyiapkan nasi, Rahel menyiapkan lauk, kemudian si Denny menyiapkan kopi. Sementara si Ojak, Paul, sama Abi ngobrol. Si Paul masih penasaran tuh sama si Abi, Bang kira-kira tadi apa ya, nanya Paul. Udah Ul, kata si Abi kan, jangan dibahas sekarang, nanti aja kalau kita udah turun ya, kata si Abi. Oh ya udah Bang, iya Bang. Nah setelah makanan jadi, mereka makan. Setelah makan, Didi, Denny, Mama Rahel istirahat duluan, kemudian si Ojak juga istirahat duluan karena memang mereka sudah kayak ngerasa lelah juga. Ternyata bukan hanya si Paul. Nah tinggallah berdua nih si Paul sama si Abi. Paul masih penasaran tuh, Bang, beneran nih Bang, kira-kira apa ya tadi Bang ya? Terus masih ngikutin gak ya, kata si Paul. Terus kira-kira gue lanjut kan nih Bang ya? Kalau misalnya gue gak lanjut, gue turun sendiri aja dah Bang, kata si Paul besok. Udah lo lanjut aja, lu turun sendiri malah bahaya, kata si Paul. Oh gitu Bang, iya, ya udah lanjut aja nih jadi. Lanjut, tapi jangan macem-macem ya, kata si Abi. Iya Bang, iya. Udah tuh, akhirnya si Abi nyuruh ke si Paul, ya udah Ul, sekarang lu istirahat dah, gue juga mau istirahat. Istirahatlah tuh mereka berdua. Nggak lama, sekitar 15 menit, tiba-tiba Paul kebelet buang air. Bang, kata si Paul. Masih bangun gak lu? Masih, kenapa Ul, kata si Abi. Bang, gue pengen pipis Bang, kata si Paul nih. Ya udah, pipisnya di luar sana. Tapi jangan jauh-jauh ya dari tenda, kata si Abi. Iya Bang, tuh bawa
air di botol buat siram hasil pipis lu, kata si Abi. Udah tuh. Sama satu lagi, Ul, kata si Abi, lu jangan senter-senter ke atas ya. Oh iya, siap bang. Nah, kondisinya pada saat ngomong seperti itu, Abi tuh tahu ternyata di luar tindak mereka, mereka sedang dipantau oleh makhluk yang nibanin si Paul. Jadi ternyata makhluk yang nibanin Paul di bawah tadi ngikutin sampai mereka ngecamp. Entah apa yang terjadi kalau misalnya mereka tidak ngecamp dan mereka melanjutkan perjalanan. Mungkin bisa nyasar atau sebagaimana lah. Udah tuh, keluarlah si Paul nih untuk pipis, ya kan. Karena nih bocah emang rasa penasarannya tinggi ya. Setelah pipis, kemudian disiram, udah dibilang jangan nyenter-nyenter ke atas, masih batu. Disenter lah tuh ke atas. Pas disenter ke atas, persis banget kena dengan makhluk yang nibanin dia pada saat dia jatuh di bawah. Pas disenter, pas banget dia ngeliat mukanya, dan mukanya itu sama persis dengan yang dia lihat pada saat dia jatuh. Dia kebawahin lagi senternya, habis itu dia masuk ke dalam tenda. Ya ngadu lah tuh sama si Abi. Bang, lu senter ke atas ya? Kata si Abi tuh. Belum dikasih tahu sama Paul tapi udah ditebak. Iya bang, kalau tahu, lu tergesa-gesa gini masuk tenda. Kan gue udah bilang, jangan disenter ke atas. Ada bang di atas. Iya, gue tahu, makanya gue nyuruh lu jangan senter ke atas, kata si Abi. Ya maaf bang, habis gue penasaran bang. Ada kan? Iya ada bang. Ya udahlah, istirahatnya tidur gitu kan. Nah sebelum istirahat, Abi baca-baca doa tuh. Abi baca-baca doa supaya mereka tidak diganggu oleh makhluk yang nindiin Paul di bawah yang menyebabkan Paul jatuh. Pagi-pagi mereka semua bangun nih. Wih, siap-siap. Biasa, ngopi, sarapan, beresin tenda, packing. Tas yang paling enteng masih dibawa sama Paul karena mereka harus melewati tanjakan Seruni. Jalanlah mereka nih, melewati tanjakan Seruni. Dari tanjakan Seruni terus sampai ke Batu Lingga, mereka tidak menemukan hal-hal yang ganjil di sana. Begitu sampai ke Batu Lingga, disinilah terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka semua di saat naik ke Gunung Cermin. Di Batu Lingga, Abi melihat sosok makhluk yang nibanin Paul. Paul juga melihat sosok tersebut. Jadi pas nengok, makhluknya ada di sebelah kanan, Abi langsung ngebalikin mukanya lagi, fokus ke depan. Paul juga melakukan hal yang sama. Abi lanjut, Paul bilang permisi pada saat itu. Paul cuman bilang pada saat itu, Assalamualaikum, Sampurasun, kata si Paul kan. Jalanlah mereka yang melewati Batu Lingga. Pada saat itu mereka tidak tahu sebenarnya makhluk apa yang ngikutin mereka gitu. Yang mengganggu mereka pada saat pendakian. Sampai melewati Batu Lingga, sudah selesai, dan akhirnya mereka sampai di Sanggabuana. Nah, di Sanggabuana ini ternyata makhluk tersebut tidak mengikuti mereka sampai Sanggabuana. Jadi makhluk tersebut tuh cuma ngikutin mereka sampai ke Batu Lingga. Mereka sampai ke Pengasinan, itu udah sore tuh kondisinya. Jadi dari pagi mereka jalan, ya kurang lebih dari jam 10 sampai ke Pengasinan sore. Menjelang maghrib. Sampailah mereka di Pengasinan. Pada saat itu tidak terjadi apa-apa, masih normal-normal aja gitu kan. Nah di Pengasinan tiba-tiba hujan deras. Pas hujan deras mereka langsung nyiapin satu tenda tuh. Barang dimasukin dan mereka numpuk di satu tenda berenam tuh beserta barang. Karena kondisinya pada saat itu hujan beserta angin. Dan pas si Abi ngintip, ternyata di luar badai. Badai yang lumayan kencang di luar, jadi mereka berenam di tenda bersama barang supaya tendanya tuh nggak terbang di bawah badai. Kurang lebih sekitar 2 jam mereka di dalam tenda. Untungnya mereka tidak ikut terbang ke bawah badai gitu kan tendanya ya. Karena mereka numpuk, bener-bener numpuk tuh 6 orang gitu kan. Memang udah tendanya udah goyang-goyang, masing-masing dijagain kan. Nah setelah selesai kurang lebih 2 jam, Abi keluarlah. Dia lihat berantakan itu di luar. Ranting pohon dan batang pohon segala macem gitu kan, semua berantakan. Kemudian setelah ngerasa semuanya aman, akhirnya mereka semua keluar dari tenda dan menyiapkan tenda berikutnya. Digelar 2 tenda lagi. Posisinya masih sama, tenda 1 isinya Abi, Ojak, sama Paul. Tenda 2 isinya Didi,
Denim sama si Rahel. Udah, mereka bersih-bersih, siap-siap, terus kemudian bikin makanan, selesai makan, mereka istirahat. Pada saat itu, entah ya, mungkin mereka tidak merasakan hal-hal yang terjadi. Dan sebenarnya, pada saat mereka makan, istirahat gitu kan, terjadi hal-hal yang sebenarnya mereka juga nggak mau merasakan gitu kan. Tapi entah bagaimana caranya, pada saat di pengasinan itu mereka tidak merasakan sesuatu hal yang ganjil. Sampai akhirnya mereka istirahat, tidur, dan besok paginya mereka melanjutkan perjalanan dari pengasinan menuju puncak Gunung Cerme. Berangkatlah mereka nih naiknya berenam ke Gunung Cerme. Tenda ditinggal lah, karena kondisinya pada saat itu bisa dibilang yang naik jalur Linggarjati hanya mereka berenam. Dan di Gunung Cerme pada saat itu yang lewati jalur Linggarjati hanya mereka berenam. Tidak ada orang lain. Benar-benar berenam. Sepi. Sampailah mereka di puncak. Setelah sampai di puncak, badai lagi turun. Hujan beserta angin besar. Mereka pada ngumpet di balik batu. Ajanlah ojak. Setelah ojak ajan, hujan juga tidak reda, badai tidak reda. Nah, pada saat itu Abi ngerasa dirinya kepanggil. Karena dia sebelumnya pernah nazar kalau dia mau azan di puncak Gunung Cerme. Ajan kedua Abi berkumandang. Setelah ajan Abi selesai, reda hujan dan badai. Nggak tahu maksudnya apa, yang jelas pada saat itu Abi ngerasa terpanggil karena ingin menyelesaikan nazarnya untuk azan di puncak Gunung Cerme. Setelah menikmati keindahan puncak Gunung Cerme, mereka melanjutkan ritual potong rambut si Ojak. Masing-masing dari kelima orang tersebut, sampai akhirnya Ojak sendiri pun memotong rambutnya sendiri, dimulai dengan Abi, dilanjutkan oleh Didi, dilanjutkan Denim, kemudian Rahel, dan Paul, dan terakhir Ojak sendiri yang motong rambutnya. Setelah potong rambut, setelah selesai, mereka nyanyi lagu Indonesia Raya di puncak Gunung Cerme. Akhirnya setelah semuanya selesai dan selesai menikmati keindahan Gunung Cerme, karena setelah badai, Abi ajan, itu Gunung Cerme cerah banget gitu kan. Sempat kabut dikit setelah hujan, habis itu cerah banget dan mereka bisa melihat dari ujung ke ujung lingkaran Gunung Cerme gitu kan. Setelah itu mereka turun ke pengasinan untuk siap-siap buat balik atau buat turun dari Gunung Cerme. Siap-siap, mereka rapi-rapi. Sebelum rapi-rapi, mereka menyiapkan makanan dulu. Udah semua udah rapi, mereka makan. Habis itu mereka siap untuk berangkat turun. Dari pengasinan ke Sanggabuana di normal jalan gitu, sampai akhirnya mereka di Batulingga. Begitu di Batulingga, mereka ketemu lagi dengan sosok yang nibanin Paul. Benar-benar persis, kukunya panjang, rambutnya panjang, pakaiannya putih, mukanya hitam, taringnya panjang, matanya merah. Mereka ketemu lagi. Abi nyuekin, Paul melakukan hal yang sama. Assalamualaikum, sampurasun. Turunlah tuh mereka. Turun melewati tanjakan Seruni, Abi lari tuh. Kemudian Abi jalan di atas pohon, tiba-tiba jatuh. Celentang di antara pohon gitu kan, jadi kayak kura-kura jatuh. Nah, mereka di situ ketawa tuh karena merasa lumayan happy setelah ketemu dengan hal-hal yang tak kasat mata kan pada saat mereka melewati Batulingga. Ketawa, melewati kuburan kuda. Sebelum sampai ke kuburan kuda, dari tanjakan Seruni mereka mau ke kuburan kuda, mereka tidak menemukan jalur yang mereka lewati pada saat naik dari bawah ke atas. Tiba-tiba jalur yang mereka lewati tumbuh ilalang. Wah, di situ mereka ngerasa aneh. Pada saat itu kondisinya sudah mau maghrib lagi. Abi, Ojak, Didi turun ke bawah nyari jalur. Ternyata tidak ada jalur. Karena mereka ingat pada saat mereka naik itu mereka ngasih tanda gitu kan, ngasih tanda, dan tandanya itu ada di situ gitu. Dan di ujung ilalang tuh ada tanda tapi tidak ada jalur ke sana. Itu benar-benar membuat mereka ngerasa kebingungan. Si Abi, Ojak, sama Didi naik lagi, mereka bilang kita nggak ketemu jalur, kayak kita salah jalur. Abi positive thinking. Terus gimana, kata si Ojak? Diskusi lah dulu mereka. Ya udah, kita tunggu azan maghrib dulu lah di sini. Lumayan kedengeran tuh dari bawah azan maghrib. Azan maghrib kedengeran. Setelah azan maghrib, kemudian Abi inisiatif untuk
ngeluarin tali untuk diikat pada setiap orang dari depan sampai belakang. Ditentuin tuh sama Abi. Didi depan, setelah Didi Rahel, setelah Rahel Paul, setelah Paul Denim, habis Denim Ojak. Abi paling belakang. Diikat lah tuh masing-masing. Supaya apa? Supaya pada saat turun nggak nyasar. Abi takut kalau misalnya pada saat turun tidak diikat, jadi nggak sama, bisa aja nanti ketinggalan beberapa langkah, yang harusnya belok kanan, tiba-tiba ada yang nyaruin belok kiri dengan rombongan yang sama. Nah, itu menyebabkan nyasar. Mungkin karena pengalaman Abi yang memang sudah jam terbangnya tinggi, jadi Abi takut hal itu terjadi, jadi diikat tuh masing-masing. Jadi supaya nggak ada yang nyasar dan supaya tidak ada yang halusinasi, tetap di jalurnya masing-masing, tetap di jalur bersama-sama. Terus ini kita kemana, kata Ojak? Bentar, Abi dengerin tuh suara burung, tiba-tiba ada suara burung tuh di sana. Abi dengerin suara burung, akhirnya Didi disuruh ke depan untuk nyenter jalan dan ternyata ada jalan. Jadi burung tuh dari tempat mereka yang jalur mereka ditutupi ilalang itu tiba-tiba tumbuh ilalang, mereka ke arah kanan, dipandu oleh suara burung. Pada saat itu kondisi udah melewati maghrib gitu, udah malam. Mereka nggak mungkin ngecamp gitu kan, udah tanggung kan. Mereka memaksa untuk udah turun aja gitu. Mereka turun dan Abi ngasih tahu ke si Didi, jangan center ke atas, fokus center ke bawah, jangan center ke depan, fokus center ke bawah. Dan yang lain senternya jangan pernah ke depan, ke bawah terus, jangan ada yang ke atas, ke depan, pokoknya ke bawah aja. Jalan tuh mereka, jalan terus ngikutin suara burung. Ternyata mereka masuk lewat lembahan, ngiterin sampai muncul tuh di mata air Cibunar. Jadi sebenarnya mereka naik tuh ini pos Cibunar, mereka naik lewat sini. Nah, pada saat turun mereka lewat sini. Jadi muncul begitu tuh. Jadi mereka lewat jalur lembahan. Pada saat mereka jalan menelusuri jalur lembahan, disinilah benar-benar mereka digoda atau diikuti oleh hal-hal yang bisa dibilang gaib lah, bisa dibilang serem lah. Si Didi yang memang agak iseng juga orangnya, dia coba untuk center ke kemana, ke depan, karena pada saat itu dia lihat pas dia center ke bawah tuh dia lihat ada cabang dua, ke kiri atau ke kanan gitu kan. Dia center ke arah kiri depan, dia ngelihat pocong, dia turunin lagi senternya, di center lagi ke kanan, dia ngelihat sosok yang besar di sana. Turunin lagi ke bawah, habis itu dia teriak ke Abi, Bi, lewat mana, kiri kanan? Abi nyenter tuh, set, dilihat juga, wah pocong tuh, set, turunin lagi, di center lagi ke kanan, wah orang gede tuh. Firasat Abi, orang gede itu adalah sebagai penunjuk jalan, tapi pocong itu adalah penyesat jalan gitu kan. Akhirnya Abi bilang ke si Didi, ambil kanan di, terus center bawah. Diambil kanan terus center bawah. Nah, suara cekikikan, kemudian suara burung dara mau kawin, kemudian suara gerasak gerusuk di atas pohon, di kanan kiri mereka suara gerasak gerusuk segala macam, cekikikan dan lain-lain. Itu benar-benar mereka dengerin gitu kan. Fokus, Abi cuma teriak fokus di jalur itu kanan kiri tuh udah sekelebatan bayangan tuh putih gitu kan, bayangan hitam itu udah mengikuti mereka semua dan mereka hanya fokus mendengarkan suara burung. Nggak lama berhenti tiba-tiba Didi, set, pas berhenti, kenapa diberhenti, kata Abi, itu burungnya di depan, kata si Didi nih. Serius lu, kata si Abi kan, tunggu dulu, entah apa yang terjadi, tapi burung itu tuh seperti nahan perjalanan mereka. Ternyata di depan mereka sudah ditungguin oleh sosok yang dibanin Paul, yang sosok mereka ketemu selama perjalanan dari bawah sampai ke Batu Lingga dan dari Batu Lingga sampai ke bawah gitu kan. Tunggu dulu, tunggu dia terbang, kata si kata si Abi kan. Nggak lama si Abi mencoba untuk nyenter ke depan, ternyata bener aja. Dia ngelihat apa yang dia lihat di Batu Lingga. Dia melihat, si Abi melihat sosok yang dia lihat di Batu Lingga. Bener ada di depan, tunggu burung terbang, kata si Abi kan. Ditunggulah. Gak lama sekitar setengah jam burung terbang kembali lagi dengan suara. Terus tuh mereka lanjutin perjalanan sampai akhirnya mereka muncul di Cibunar pada saat itu pukul 11 malam. Bayangin, dari setelah tanjakan Seruni mereka jalan sampai ke bawah. Itu dari maghrib sampai 11 malam mereka baru sampai di pos Cibunar.
Sampailah nih mereka di pos Cibunar, dan mereka langsung tidak berhenti dulu tuh, langsung lanjut ke bawah. Udah lanjut ke bawah, wah mereka ngerasa lega, mereka ngerasa deg-degan, ngerasa letih, capek, bener-bener udah kalang kabut. Mereka akhirnya bersih-bersih dan mereka istirahat. Setelah istirahat, rencananya mereka besok paginya tuh akan balik ke Jakarta. Udah tuh mereka istirahat supaya mereka besok seger buat balik ke Jakarta. Bangunlah nih mereka besok paginya. Pagi mereka bangun, sarapan, beberes, ganti pakaian, pakaian bersih yang mau digunakan buat balik ke Jakarta. Pakaian kotor dimasukin ke keril. Pas lagi sarapan, si Abi kembali didatangi oleh orang yang ngajak ngobrol Abi pada saat sebelum berangkat ke Gunung Cermek. Diceritain lah tuh sama orang tersebut, siapa yang nibanin si Paul, ternyata itu adalah Nyai Linggi. Kemudian kenapa Nyai Linggi itu tidak berani sampai ke Sanggabuana, karena memang itu bukan teritorialnya dia. Teritorial dia cuma sampai di Batu Lingga. Kemudian pada saat turun juga kalian diikuti oleh Nyai Linggi. Kemudian pada saat di Pengasinan Badai itu kalian benar-benar sebenarnya didatangi oleh macan atau siluman macan pada saat itu beserta rajanya lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi orang tersebut ngebantu mereka dan orang tersebut negosiasi supaya mereka tidak diganggu. Dan kenapa mereka sampai didatengin siluman macan atau siluman raja macan pada saat di Pengasinan? Karena pada saat itu si Rahel ternyata sedang dalam kondisi dapat, dan siluman macan tidak mau mereka berlama-lama berada di atas sana gitu kan. Nah, akhirnya negosiasi orang tersebut dengan siluman macan itu bahwa mereka hanya semalam di sana untuk sampai puncak. Nanti setelah sampai puncak mereka langsung pulang. Itu diceritain oleh si orang yang ngobrol sama si Abi. Kemudian kenapa mereka berhasil melewati jalur lembahan? Karena mereka dituntun oleh salah satu anak buahnya siluman macan yang tinggi gede itu. Ternyata itu bukan Gundurwo. Ternyata memang salah satu pengikutnya siluman macan. Kemudian di jalur kiri itu pocong memang benar untuk menyesatkan mereka. Itu adalah pengikut dari Nyai Linggi, kata orang tersebut gitu kan. Kenapa kalian dibantu oleh Raja Siluman Macan itu? Karena mereka tidak mau tempat suci mereka itu kotor dengan darah dapatnya dari si Rahel gitu. Makanya kalian dibantu oleh burung, kemudian oleh sesuatu yang atau sesosok yang tinggi besar, tapi itu bukan Gundurwo, kata orang tersebut gitu kan. Sampai akhirnya kalian melewati jalur lembahan dan sampai di Cibunar. Abi mendengar itu beserta yang lainnya cuman bengong, diam, tidak bergerak. Ternyata itu yang terjadi selama mereka menaiki Gunung Cermek. Dan orang tersebut yang ngobrol sama Abi benar-benar ngebantu Abi dan kawan-kawan dalam melewati rintangan, tantangan, kengerian, kesereman pada saat di Gunung Cermek. Dan orang tersebut menepati janjinya, kalau ada apa-apa dia akan bantu. Ada 3 faktor utama di sini yang terjadi pada saat Paul, Abi, dan kawan-kawan naik ke Gunung Cermek. Ada 3 faktor utama pada saat mereka melakukan pendakian ke Gunung Cermek atau naik ke Gunung Cermek. Ingat di awal mereka sampai, mereka bakar ikan dan ditegur oleh orang yang ngajak ngobrol Abi. Kemudian kelakuannya Paul pada saat di jalur yang dianggap jumawa oleh si Abi. Kemudian Rahel yang pada saat itu ternyata sedang dapat. Akhirnya setelah mengetahui kejadian demi kejadian yang diceritakan oleh orang tersebut, mereka kembali dari Gunung Cermek dengan selamat. Dan informasinya, ke-6 orang tersebut juga dibantu oleh orang yang ngajak ngobrol Abi. Dan sampai saat ini Abi tidak tahu siapa orang tersebut, bahkan tidak tahu namanya, tidak tahu asalnya dari mana. Jadi benar-benar misterius orang tersebut. Akhirnya mereka kembali ke Jakarta. Sebelum mereka balik ke Jakarta, mereka numpang dulu di rumah salah satu kenalan mereka pada saat di kereta. Jadi numpang lumayan selama 3 hari sebelum akhirnya mereka kembali ke Jakarta. Demikianlah pengalaman dari Abi, Paul, dan kawan-kawan
naik ke Gunung Cermek untuk menuntaskan 2 nazar. Nazar Abi untuk azan di puncak Gunung Cermek, nazarnya si Ojak untuk potong rambut di puncak Gunung Cermek. Sekian, terima kasih, gue Lepi, pamit undur diri. Thank you. Assalamualaikum.